Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kali ini masih bersama kami pecinta olahraga sepak bola tanah air, pecinta sepak bola timnas senior Indonesia. Ya, kali ini kita berada di suasana kolam renang. Ya, jadi kita ingin membahas atau berbincang-bincang dengan santai, ya, mengenai timnas senior kita yang tampil di ajang Piala Asia kali ini, di mana di grup ini Indonesia menurut saya adalah di grup yang sangat sulit, atau di grup di negara-negara yang hebat, termasuklah dia negara Irak, Jepang, Vietnam, dan Indonesia. Nah, kali ini kita ingin berbincang mengenai nasib daripada timnas senior kita. Menurut hasil pertandingan, sebenarnya Indonesia masih ada peluang untuk lolos dari babak penyisihan. Ya, walaupun peluang itu tipis. Ya, yang pertama, peluang Indonesia jika kalah, peluang Indonesia hangus. Mau tak mau harus pulang duluan, angkat koper ke negara kita Indonesia. Dan yang kedua, jika Indonesia mampu imbang melawan Jepang, kemungkinan Indonesia masuk di tiga terbaik, ya, di peringkat tiga terbaik. Namun harus kita ketahui, harus menunggu hasil pertandingan antara negara Bahrain dan negara-negara lain, ya. Kemudian jika Indonesia mampu memenangkan melawan Jepang, ya, Indonesia mulus mampu melaju melewati babak penyisihan. Nah, itu dari segi nasib ataupun peluang Indonesia untuk tetap berlaga di Piala Asia. Nah, bagaimana cara Indonesia harus bisa memenangi pertandingan melawan Jepang atau mampu menyulitkan atau dapat bermain imbang melawan Jepang? Nah, Coach Sintayong harus bisa melihat review pertandingan Jepang melawan Irak, ya. Nah, dengan sekelas sehebat negara Jepang, Jepang akhirnya kan bisa dikalahkan. Dari kita Sintayong harus melihat dari segi mana kelemahan dari negara Jepang. Terbukti Jepang sudah kalah melawan Irak. Jadi menurut yang saya lihat, Jepang ini kelemahannya itu di segi pertahanan, ya, dari segi pertahanan. Jadi seharusnya Indonesia juga bisa mampu, ya, mengambil kesempatan itu dari segi pertahanan Jepang, ya, sehingga Indonesia nantinya bisa memenangkan atau dapat menyulitkan atau bisa memain imbang, ya. Jadi itulah dia kelemahan ketika Jepang melawan Irak. Nah, jadi ada lagi beberapa yang harus diperhatikan oleh Coach Sintayong jika timnas senior kita dapat melenggang lagi ke babak selanjutnya dengan melakukan perombakan formasi, ya. Ada dua jenis formasi yang harus dipilih oleh Sintayong. Yang pertama, formasi yang mungkin dapat dengan hasil imbang itu dengan formasi 5-1-2-1. Dengan formasi 5-1-2-1, Indonesia cenderung bertahan, namun ketika ada momen menyerang, Indonesia juga bisa dapat memaksimalkan peluang yang ada. Ya, kita bahas dari segi formasi 5-1-2-1. 5, posisi 5 bertahan itu seharusnya Coach Sintayong harus bisa memilih pemain yang diturunkan, pemain bertahan yang sangat tangguh di sisi bertahan. Ya, artinya
pemain yang bertahan itu jangan lagi kita temui kesalahan-kesalahan blunder, kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan dasar. Jadi harus memang pemain bertahan yang kokoh di jantung pertahanan. Nah, jadi Coach Sintayong harus bisa memilih itu. Kemudian 5-1. Di depan 5 back bertahan harus ada double yang mampu memutus laju serangan oleh tim Jepang. Jadi tugas satu itu, double itu, pemain itu harus mampu menyulitkan serangan dari Jepang ke Indonesia. Bagaimanapun itu caranya, tetapi harus diperhatikan jangan melakukan kesalahan-kesalahan dalam pelanggaran di area-area berbahaya di bagian tim Indonesia. Artinya ketika pemain double satu itu harus memang memikirkan terlebih dahulu jika ingin mengambil keputusan, ya. Jadi tugas satu itu harus mampu untuk menghentikan laju serangan dari Jepang, karena kita ketahui pemain Jepang ini sangatlah cepat ketika melakukan serangan. Kemudian 5-1-2. Dua ini adalah pemain gelandang, ya, pemain gelandang yang dapat membantu pemain satu double satu tadi mampu membantu pertahanan, memutus laju serangan lawan. Kemudian harus juga mampu melakukan serangan ketika mendapat kesempatan untuk menyerang. Artinya pemain dua tadi harus, yang pemain dua tengah tadi, selain jadi gelandang, mereka harus bisa menjadi penyalur serangan kepada pemain depan dan sekaligus bisa menjadi winger. Nah, berarti pemain yang dua ini harus memang pemain yang stamina-nya harus kuat, kemudian memiliki kecepatan dribbling yang bagus dan memiliki insting untuk melakukan penyerangan kepada pemain striker. Nah, itulah dia yang harus dibutuhkan oleh Sintayong, pemain-pemain yang bisa smart, pemain yang pintar, ya. Kemudian 5-1-2-1. Kemarin kita pas satu, ya. Itu adalah striker. Striker yang satu itu memang pemilihan Sintayong harus pemain striker yang instingnya memang harus kuat. Insting mencetak golnya harus bagus, ya. Kenapa? Karena dengan formasi 5-1-2-1, striker ini tadi kemungkinan akan jarang mendapatkan peluang karena cenderung bertahan, namun bisa menyerang ketika ada kesempatan sesekali. Jadi kesempatan atau peluang sekali itu harus bisa dimanfaatkan oleh striker yang diturunkan Sintayong nanti, ya. Artinya peluang itu jangan disia-siakan, karena itu peluang itu jarang dapat oleh striker tersebut. Makanya striker yang diturunkan itu memang insting golnya harus bagus. Kemudian harus mampu membuka ruang dari pemain-pemain bertahan Jepang. Jangan mau dikawal, karena pasti Jepang, kalau kita formasi kita bertahan, pasti Jepang gila-gila untuk menyerang, pasti ada kelengahan. Karena sudah kita bahas terlebih dahulu tadi, kekurangan dari pemain Jepang itu adalah dari segi pertahanannya. Nah, kemudian yang kedua, pilihan Sintayong yang kedua adalah dari segi formasi menyerang. Dia harus melakukan segi formasi menyerang. Kenapa? Karena kita ketahui di pertandingan sebelumnya kan sudah disampaikan oleh Sintayong, sudah inginkan Sintayong itu hasil pertandingannya seperti apa. Sintayong kan menginginkan sebelum bertanding, sudah disampaikan juga di awak media, Sintayong menginginkan melawan Irak itu imbang, melawan Vietnam itu menang, dan melawan Jepang walaupun kalah, tapi Sintayong juga berharap itu imbang juga. Tapi walaupun kalah, Sintayong kan berpikir akan lolos. Nah, apakah ketika pertandingan itu tercapai,
Tidak. Kenapa? Dari pertandingan pertama Indonesia melawan Irak, Sintayong mengingat pertandingan itu hasilnya imbang, sehingga formasi yang diturunkan itu cenderung bertahan. Tapi nyatanya apa? Indonesia tidak mampu bertahan sehingga menghasilkan pertandingan yang imbang. Bahkan jauh dari prediksi Sintayong, Indonesia kalah dengan skor yang menurut saya sangat besar. Ya. Nah, jadi apa yang diharapkan oleh Sintayong itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena niat bertahan, disitulah akhirnya pemain Irak mengambil kesempatan untuk menyerang, gila-gila menyerang. Akhirnya akan kebobolan juga. Nah, jangan nanti sampai seperti itu. Makanya ada dua pilihan yang saya sampaikan yang pertama tadi. Memang kalau seandainya terjadi formasi yang seperti itu dan Sintayong, mudah-mudahan Indonesia dapat mengimbangi atau menyulitkan pemain Jepang untuk berlaga melawan Indonesia. Nah, jadi di pertandingan kedua Indonesia merubah segi formasi dari segi bertahan melawan Irak diubah menjadi segi menyerang, ya, dari segi menyerang. Nah, jadi hasilnya walaupun Indonesia mampu menangi dengan tipis, tapi kan hasilnya di situ kita lihat Indonesia nampaknya sangatlah mengagumkan sampai akhir pertandingan. Kita saja sebagai pecinta sepak bola yang melihat langsung melalui televisi sangat seru pertandingan itu. Artinya Indonesia seperti hidup nyawanya dibandingkan melawan Irak. Nah, terbukti Indonesia mampu memenangkan melawan Vietnam. Nah, jadi itulah dia pemilihan formasi yang harus dipertimbangkan oleh Sintayong. Nah, kali ini terakhir melawan Jepang. Nah, jika Indonesia memilih yang kedua, formasi yang kedua yaitu sistem menyerang, Indonesia harus memikirkan apabila ada serangan balik ataupun apabila ada serangan dari Jepang, pemain bertahan harus mampu bertahan dengan tangguh. Pemain gelandang bertahan juga harus mampu untuk memutus serangan dari Jepang. Nah, otomatis jika ingin permainan menyerang, pasti Indonesia melakukan formasi 4-4-2. Nah, bisa sebenarnya, tapi harus ditekan. Sintayong harus menekankan kepada pemain ketika menyerang ada serang balik. Nah, Indonesia harus mampu kembali up ke belakang, up ke bawah untuk menyulitkan pemain Jepang untuk menyerang Indonesia. Nah, kelemahan Indonesia kan selama ini ketika Indonesia menyerang, nah diputus oleh pemain lawan, Indonesia untuk bertahan kembali sangat susah, sangat sulit, pasti kewalahan. Apalagi nanti melawan negara Jepang yang kualitasnya sangat cepat, pemain-pemain cepat. Nah, jadi semua dua pilihan formasi itu ada pasti problemanya, tapi itu harus dipikirkan oleh Sintayong bagaimana. Nah, jadi mudah-mudahan dengan formasi menyerang itu bisa di Indonesia dengan menyerang adalah pertahanan yang baik. Pertahanan yang baik itu bagaimana? Karena kalau Indonesia selalu menyerang, bagaimana orang itu menyerang? Karena Indonesia yang akan menyerang. Apabila ada kesalahan dari segi penyerangan, Jepang kembali menyerang, pemain Indonesia harus mampu untuk kembali ke posisi awal untuk memutus serangan dari lawan ataupun pemain dari Jepang. Nah, itulah yang harus dipikirkan oleh Coach Sintayong atau harus bisa diterapkan Sintayong kepada pemain-pemain kita. Ya, jadi jika itu dapat teraplikasikan nanti sore pada jam 18.30, mudah-mudahan Indonesia dapat mengimbangi atau dapat memenangkan melawan Jepang, sehingga Indonesia
di peringkat runner up. Tidak hanya ketergantungan dari negara-negara hasil pertandingan negara lain. Nah, selamanya ini kan kita sering berharap seperti itu. Jika ada di pertandingan di FIFA internasional. Nah, kali ini mudah-mudahan Coach Sintayong dapat memberikan kejutan, ya, kejutan atau permainan yang menarik, ya, melawan Jepang yang kita nanti nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.